Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Idlal Firdaus dari SMK Negeri 1 Surabaya, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer Lab 4.6.5, yaitu dengan judul Connect a Wired and Wireless LAN. Oke, kita masuk ke part pertama, yaitu melakukan koneksi dari router 0 ke cloud. Di sini kita menggunakan kabel copper strike through dan port pada cloud menggunakan port Ethernet, dan pada router menggunakan port fast Ethernet 0 garis miring 0. Jadi kita pilih terlebih dahulu kabel copper strike through. Di cloud kita menggunakan port Ethernet 6, lalu di router 0 kita menggunakan port fast Ethernet 0 garis miring 0. Apabila kita melakukan penghubungan kabel dengan baik dan benar, maka lampu indikator akan berubah menjadi warna hijau. Tandanya antar perangkat saling terhubung. Sama seperti yang lainnya, apabila melakukan penghubungan kabel koneksi dengan benar, maka lampu indikator akan berubah menjadi warna hijau sesuai. Selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu melakukan koneksi dari cloud ke kabel modem menggunakan kabel koaksial. Tapi terlebih dahulu kabel koaksial kita sambungkan dari cloud menggunakan port koaksial 7 dan di kabel modem menggunakan port 0. Lalu kita masuk ke part 2, yaitu koneksi pada router 0. Di sini step pertama kita diminta untuk melakukan koneksi dari router 0 ke router 1 menggunakan kabel serial DCI atau serial kabel DCI. Ini kita pilih terlebih dahulu kabel serial DCI, kita klik di router 0 pada port serial 0 garis miring 0 garis miring 0, dan di router 1 kita pilih port serial 0 garis miring 0. Selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu koneksi router 0 ke netagate.pka. Di sini kita menggunakan kabel cross untuk melakukan koneksi. Di router 0 kita terlebih dahulu kita masuk ke port fast Ethernet 0 garis miring 1, dan di netagate PKA kita klik masuk ke fast Ethernet 0. Di sini kabel telah terhubung dari device router 0 ke netagate.pka. Selanjutnya kita melakukan koneksi dari router 0 ke configuration terminal menggunakan kabel konsol. Menggunakan kabel konsol di router 0 pada port konsol, dan di configuration terminal menggunakan port RS232. Apabila device configuration terminal dan router 0 telah terkoneksi, maka indikator akan berubah menjadi warna hitam. Selanjutnya kita ke part 3, yaitu melakukan koneksi pada semua device. Di sini step pertama kita diminta untuk melakukan koneksi dari router 1 ke switch. Pada step ini kita melakukan koneksi menggunakan kabel fiber. Kita klik dulu kabel fiber. Di router 1 kita menggunakan port fast Ethernet 1 garis miring 0, dan di switch kita menggunakan port fast Ethernet 0 garis miring 1. Selanjutnya kita melakukan koneksi dari kabel modem ke wireless router. Di sini kita diminta menggunakan kabel copper strike through. Di sini kabel modem kita menggunakan port 1, dan di wireless router kita menggunakan port internet. Oke. Selanjutnya kita masuk ke part 4, yaitu melakukan verifikasi koneksi antar perangkat.
Pada step 1, kita diminta untuk melakukan tes koneksi dari family PC ke netaket.pka. Oke, kita buka terlebih dahulu family PC-nya. Lalu kita pilih tab desktop. Kita masuk ke program command prompt. Kita lakukan ping ke netaket.pka. Mohon maaf, tadi ada yang terlewat. Pada step 3 part 3, kita melakukan koneksi wireless router ke family PC. Di sini kita melakukan koneksinya menggunakan kabel Copper Strike Through. Di wireless router kita pilih port Ethernet 1 dan di family PC kita pilih port bus Ethernet 0. Oke. Kita tunggu hingga lampu indikator berubah menjadi warna hijau. Lalu setelah indikator berubah menjadi warna hijau semua, kita masuk ke part 4, yaitu verifikasi koneksi. Oke, lampu indikator sudah berubah menjadi warna hijau. Kita masuk ke part 4, yaitu verifikasi koneksi. Kita masuk ke step 1, melakukan tes koneksi dari family PC ke netaket.pka. Kita buka family PC, masuk ke program desktop command prompt, lalu kita lakukan ping ke netaket.pka. Kita tunggu waktunya, mungkin cukup lama. Oke, di sini dapat kita lihat ping dari family PC ke netaket.pka berhasil. Tandanya device family PC dengan server netaket.pka terhubung. Selanjutnya kita masuk ke tab selanjutnya, melakukan tes konektivitas melalui web browser. Di sini kita masukkan URL server netaket.pka, yaitu http://netaket.pka, lalu kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat family PC juga terhubung ke netaket.pka melalui web browser. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu melakukan ping dari home PC ke switch. Di sini kita buka home PC terlebih dahulu. Kita masuk ke program desktop, lalu ke command prompt. Kita lakukan testing ke IP address switch, yaitu 172.16.0.2. Kita enter. Kita tunggu. Ya, di sini dapat kita lihat bahwasanya home PC juga terhubung ke
switch melalui IP address switch. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga pada verifikasi koneksi, yaitu membuka configuration terminal router 0 pada configuration terminal device. Kita masuk ke desktop, kita buka program terminal, lalu kita klik OK dan kita klik enter. Oke, router 0 juga telah terhubung ke device configuration terminal. Lalu kita masuk ke part 5, yaitu examine the physical topology. Di sini terdapat 4 step, yaitu step pertama examine the cloud, step kedua examine the primary network, step ketiga examine the secondary network, dan step keempat examine the home network. Sebelum itu kita masuk ke mode physical topology, lalu kita klik icon home city, lalu kita melakukan step-step pada examine the physical topology. Step pertama, kita melakukan examine the cloud. Kita buka icon cloud. Di sini dapat kita lihat rak yang terdapat pada icon cloud. Dari pertanyaan di modul, kita dapat jelaskan terdapat 2 saklar yang terhubung pada rak biru di cloud. Terdapat 2 saklar yang terhubung pada rak biru. Selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu examine the primary network. Kita klik icon primary network. Lalu di sini dapat kita lihat juga terdapat CPU configuration terminal pada sebelah kanan rak biru. Jadi sesuai dengan pertanyaan, di sebelah kanan rak biru terdapat PC configuration terminal. Lalu kita masuk ke step 3, yaitu examine the secondary network. Kita klik icon examine the secondary network. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di modul, kita ditanya bahwasanya mengapa ada 2 kabel orange yang terhubung ke setiap perangkat. Jadi mengapa ada 2 kabel orange yang terhubung ke setiap perangkat? 2 kabel orange tersebut berfungsi untuk mengirim data dan yang lainnya berfungsi untuk menerima data dari masing-masing device. Kita kembali ke step 4, yaitu examine the home network. Kita klik icon home network. Pertanyaan modul, mengapa pada home network atau penataan jaringan di rumah kita tidak memerlukan rak? Karena kebanyakan home network atau penataan jaringan rumah tidak memerlukan rak terkait dengan tempat yang sempit dan juga device yang tidak terlalu banyak. Jadi sekian dari saya. Apabila dalam penjelasan modul Cisco Packet Tracer 4.6.5 ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.